wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama Bapak Jidan Nasur Amal. Di sini kita akan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan tema menentukan arah merancang masa depan. Nah, di sini kita akan berbicara tentang impian dan masa depan sambil diskusi santai dan seru. Nah, karena tadi kan Bapak udah perkenalan ya. Nah, sekarang waktunya kalian untuk Oke, nah kan tadi Bapak udah perkenalan ya. Sekarang waktunya kalian untuk memperkenalkan diri gitu. Soalnya kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka sayang. Oke, nah sambil Bapak menguji kefokusan kalian ya. Nah, jadi cara perkenalannya itu dengan cara ice breaking ya, sambil ice breaking. Jadi nanti gini. Nanti Bapak bilang kenalan yuk. Nanti kalian start Jidan, ini siapa namanya? Sama gitu. Nah, kan kalian belum kenal ya sama teman kalian. Jadi sekarang silakan kalian untuk menyebutkan nama kalian terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah sini. Namanya siapa? Iren. Aini. Nada. Siti. Dilanjut ke Najia. Isi. Salma. Oke ya, berarti kan udah ingat ya teman-temannya. Silakan sekarang dimulai dari Bapak terlebih dahulu, nanti nyambung ke Salma. Oke. Kenalan yuk. Jidan Salma. Salma Isi. Isi Najia. Najia Siti. Siti Nada. Nada Aini. Aini Iren. Iren Hengki. Oke, cukup ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu ya. Di sini ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Oke, karena di sini belum ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok ya. Jadi izinkan Bapak untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang dilakukan dalam suasana kelompok kecil ya, seperti kita sekarang gitu. Nah, dalam kegiatan ini juga kalian semua akan duduk bersama, diskusi dan saling berbagi pandangan, pengalaman serta harapan gitu ya. Nah, terus bimbingan kelompok ini juga yang mempunyai tujuan. Nah, tujuannya itu adalah membantu kalian lebih mengenal diri sendiri, memahami permasalahan yang sedang dihadapi, serta merencanakan masa depan secara lebih baik, terutama dalam hal cita-cita, sekolah lanjutan, atau potensi diri. Nah, bimbingan kelompok ini juga bukan seperti pelajaran biasa gitu ya. Nah, yang ada guru dan nilai gitu, tapi lebih ke kegiatan santai yang tetap bermakna. Kalian bebas mengungkapkan pendapat tanpa takut salah. Tidak ada jawaban benar atau salah, karena yang terpenting adalah kejujuran dan keterbukaan dari diri kalian sendiri ya. Nah, terus di bimbingan kelompok juga ya ada beberapa asas yang harus kita patuhi ya. Ada 3. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, setiap hal yang dibagikan oleh anggota kelompok, baik berupa cerita pribadi, perasaan maupun pengalaman, wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua anggota. Nah, hal ini penting agar setiap siswa merasa aman dan nyaman dalam mengungkapkan diri tanpa takut dihakimi atau disebarkan kepada orang lain di luar kelompok gitu ya. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, gimana asas kesukarelaan itu? Kalian mengikuti bimbingan kelompok ini dengan sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain atau dari orang tua, dari teman atau kerabat atau sahabat gitu. Nah, kalian mengikuti bimbingan kelompok ini keinginan sendiri atau ada paksaan? Keinginan sendiri. Berarti kalian sudah mempunyai ya. Asas yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang dimana kalian itu mengikuti bimbingan kelompok ini dengan kesukarelaan kalian sendiri untuk mengikutinya. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, yang dimana kalian itu ketika melakukan bimbingan kelompok ini kalian bersifat terbuka gitu ya, tentang pengalaman kalian atau misalkan tentang
profesi yang kalian inginkan, cita-cita kalian yang kalian harapkan gitu. Nah kalian bisa terbuka gitu ya. Nah biar kan pasti ya setiap orang tuh mempunyai cita-cita atau harapannya gitu. Nah sekarang pengen tahu ya cita-cita kalian tuh pengen jadi apa gitu. Nah biar nggak jenuh gitu ya, biar nggak bosan juga, Bapak hampir sama kayak seperti yang tadi menyebutkan nama, tapi kan tadi yang disebutkan namanya itu pinggirnya. Nah sekarang itu kalian menyebutkan profesi yang kalian inginkan gitu ya. Paham? Bapak contohin dulu ya, misalkan gini, kenalan yuk dan dokter misalkan gitu ya, Bapak ingin jadi dokter nih. Nah gitu boleh, nanti dimulai dari teh sama dulu ya. Nah sampai ke sini gitu. Dipandu oleh Bapak ya. Satu, langsung ke tes sama aja ya. Sama terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, kenalan yuk. Salma kan soal isi kopi. Siti guru. Dadak biji. Ini perawat. Miren kopi. Oke. Tepuk tangan dulu. Insya Allah ya, alhamdulillah itu semuanya udah mempunyai cita-cita dan profesi yang diinginkan. Nah, kan untuk menuju ke profesi atau cita-cita kalian itu kan ada beberapa langkah yang harus kita mau dimulai ya, harus kita lewati gitu. Ada beberapa langkah yang harus kita lewati. Nah, Bapak ingin nanya gitu, kan tadi udah menyebutkan profesi yang kalian inginkan ya, yang kalian harapkan gitu. Tadi ada Hengki ingin menjadi petinju gitu, terus Salma ingin menjadi konselor gitu ya, terus Visi tadi ingin menjadi koki gitu ya. Nah sebelum kalian menjadi koki atau konselor itu kan pasti ada beberapa hal, ada beberapa rintangan yang harus kalian lewati, hadapi. Nah Bapak pengen tahu langkah awal yang akan kalian mulai gitu apa dulu. Kalian pastikan tahu, misalkan nih contohnya Bapak pengen jadi dokter. Oh berarti sekarang kan aku mau masuk SMA nih, kan kalian kelas 3 gitu ya sekarang. Saya mau masuk SMA, oh berarti saya pengen jadi dokter, berarti saya masuk ke SMA jurusan ambil jurusan IPA biar nanti bisa masuk ke kedokteran gitu. Nah kalian boleh menceritakan atau berbagi pengalaman gitu, langkah awal yang akan kalian lakukan. Oke, siapa dulu yang mau menyebutkan? Oke, baik, Kak Iren terlebih dahulu. Makasih ya Pak. Mungkin kan tadi cita-cita saya itu menjadi koki ya. Terus paling kalau misalkan untuk sekarang yang bisa dilakukan itu paling mencari apa ya, kayak resep-resep baru gitu, teknik-teknik memasak mulai dari sekarang itu sih yang bisa saya lakuin gitu kalau untuk sekarang. Oke, langkah awal yang bagus ya Teh Iren untuk menjadi koki. Teh Iren mencari dulu resep-resep gitu ya, menghafal resep gitu ya, terus mengaplikasikan, mencoba ya gitu. Siapa lagi? Aku Pak. Oke, Sama Pak kayak Iren. Saya juga kan main di koki. Kan tadi Iren mencari resep-resep baru ya. Nah saya kan masih SMP ya, jadi langkah awalnya itu selain mencari resep-resep untuk dipelajari itu mencari sekolah yang sesuai jurusan dengan keinginan saya kayak gitu Pak. Kayak di SMK kan ada jurusan tata boga kayak gitu Pak. Oke, berarti Teh Tisi itu karena cita-citanya ingin menjadi koki, jadi Teh Tisi akan masuk ke SMK ya, masuk ke jurusan tata boga. Nah itu bisa Teh Iren mengambil ya pelajaran dari pengalaman langkah awal dan Jadi tahu. Nah dia jadi tahu. Siapa lagi? Silahkan. Kan tadi saya ingin menjadi perawat ya. Nah di sini saya di sekolah SMP itu saya sudah mengikuti langkah kecilnya itu, langkah awalnya itu sedang mengikuti organisasi PMR gitu. Terus nanti untuk lanjut SMA-nya mungkin di SMA jurusan IPA dan mencari tahu informasi gitu. Oke, bagus ya Teh, ini langkah awal yang sangat bagus gitu. Sekarang Teh ini aktif di PMR supaya nanti enggak kaget gitu kalau misalkan nanti masuk ke jurusan perawatan. Nah siapa lagi? Silahkan sama. Kalau saya sih Pak, langkah awalnya mungkin bisa saya tuh cari-cari info gitu kan. Kalau misalnya di SMA atau di SMK kan kayak gak ada yang menjurus langsung ke konselor ya. Mungkin nanti setelah di SMA saya cari-cari informasi lagi, setelah itu mungkin
harus dipelajari kayak teorinya, tekniknya kayak gitu Kak. Bagus ya, sama langkah awal yang sangat bagus gitu. Sama sekarang sedang mencari-cari informasi tentang dunia konselor gitu ya. Mau situ dulu, mau nada dulu? Boleh siapa aja nada dulu. Oke, nada dulu. Oke, jadi kan cita-cita saya ingin menjadi ahli gizi ya. Nah, di sini saya melakukan masa kecil yaitu mencari-cari informasi ya tentang sekolah SMA. Sepertinya saya akan mengambil jurusan IPA. Nah itu ya, kalau nada yang langkah awal yang sangat bagus. Nada sedang mencari sekolah yang ada jurusan IPA-nya gitu ya, supaya nanti teh nada bisa lanjut ke perkuliahan jurusan ahli gizi. Silahkan dilanjut Teh Siti. Baik, kan tadi cita-cita saya itu ingin menjadi guru ya. Mungkin langkah awalnya untuk meningkatkan belajar lebih dahulu, kemudian banyak sharing dengan guru-guru yang lain, minta tips gimana nih menjadi guru itu biar menjadi guru yang baik dan menebarkan ilmu yang bermanfaat. Itu cita-cita yang sangat mulia ya, ya menjadi seorang guru itu gitu. Apalagi kita menjadi anak-anak gitu ya. Mudah-mudahan langkah awal yang telah Siti ambil itu tepat gitu ya. Silakan siapa Teh Najia? Iya, ya bahkan tadi aku sudah cita-citanya pengen jadi pengusaha ya. Mungkin langkah awalnya aku bisa usaha kecil-kecilan. Terus kan orang tua aku juga punya wira swasta ya. Jadi aku bisa ikut belajar dagang gitu. Alhamdulillah ya, itu langkah awal yang sangat bagus ya Teh Najia, mengikuti jejak orang tua berarti ya. Iya, bagus. Bisa meneruskan perusahaan orang tua gitu. Silahkan selanjutnya Hengki. Kalau saya kan jadi petinju ya Pak, berarti kawan itu harus terjun ke dunia bela diri kayak pencaksilat, umum, ekonomi, PKC, jadi harus ikut ekstrakurikuler bela diri seperti itu. Itu langkah awal yang sangat bagus ya, ingin menjadi seorang petinju itu tentunya fisiknya harus kuat ya, terus ikut bela diri pencaksilat juga itu sangat bagus. Nah silahkan barangkali anak-anak ada yang ingin memberikan masukan kepada temannya, boleh. Misalkan Teh Siti ingin memberikan masukan untuk langkah awal yang lebih tepatnya atau langkah kedepannya yang harus dijalani itu apa, silahkan. Mungkinnya ini umum ya, kayak disiplin itu umum, nggak harus petinju aja, jadi semua mau koki, mau dokter atau guru itu disiplin itu harus punya. Oke, berarti dari Hengki itu ya kuncinya itu satu, disiplin gitu. Soalnya kan semua profesi juga harus mempunyai jiwa disiplin gitu, tepat waktu ya. Silahkan ada lagi, silahkan Siti. Ini buat semuanya motivasi mungkin. Iya, Nah untuk semuanya atau untuk mengejar impian tersebut kita jangan pernah putus asa, terus harus tetap semangat dan tetap usaha, tetap optimis untuk menggapai semuanya itu. Nah itu ya, bisa kita terapkan motivasi dari Siti ya, sehingga kita itu ingat gitu motivasi dari Siti. Nah ketika kita sedang capek, sedang lelah untuk mengejar cita-cita kita itu, ingat jangan putus asa gitu. Kita harus terus-terusan optimis gitu. Nah ada lagi? Nah pastikan setiap profesi atau impian kita itu pasti ada tantangan atau kendalanya, baik itu dari orang tua atau dari teman atau bahkan dari diri kita sendiri. Nah silahkan anak-anak ya, kalian menyebutkan apa saja tantangan yang ada ketika kalian ingin menggapai cita-cita kalian. Dimulai dari Hengki terlebih dahulu. Mungkin ya Pak, masa tantangan itu rasa malas diri sendiri itu, tantangan yang terbesar itu malas. Berarti Kang Hengki harus lebih berusaha lagi ya melawan rasa malas itu ya. Kalau untuk saya samanya Pak sama Hengki, mungkin itu manusiawi gitu. Semua orang pasti ada kalanya itu turun gitu semangatnya, terus kan sih Berarti sama ya, sama ya. Silakan. Jadi kan saya itu mau jadi perawat ya. Nah tantangannya itu kan saya itu jolokan, orangnya jijian gitu. Sedangkan keperawatan itu tidak boleh
jijian gitu kan, pasti segala apapun itu oleh perawat ya, namanya juga perawat merawat gitu. Mungkin itu tantangannya. Silakan dilanjut. Kalau saya hampir sama ya kayak teman-teman gitu, melawan rasa malas dan juga kan harus ini ya, harus belajar fisika, kimia yang lebih dalam lagi untuk bisa masuk ke gizi gitu ya. Oke, lanjut Siti. Tadi kan saya ingin menjadi guru ya. Mungkin tantangannya jadi guru tuh harus banyak-banyak belajar ya, biar si siswanya tidak jenuh ataupun tidak berisik atau kemudian harus menjaga mood ketika sedang mengajar. Mungkin itu tantangannya. Najia, silakan lanjut. Mungkin tantangannya aku belum bisa memanage, belum bisa mengatur keuangan ya. Terus kadang sama sih kayak tadi teman-teman masih ada rasa malas. Lanjut. Kalau aku Pak sama tadi yang rasa malas itu pasti ada ya. Terus aku tuh sering kendalanya itu sering mudah menyerah gitu, kayak mudah putus asa, ada kendala dikit udahlah kayak gitu, kayak gitu Pak. Sama. Kalau untuk saya sih mungkin tantangan terbesarnya itu kan kalau jadi kontrol aku kan harus tahu teknik kayak cara menanganinya itu kan ada banyak, terus teorinya juga kan banyak, mungkin itu harus lebih diperdalam lagi gitu. Sedangkan saya sendiri kadang suka ada kayak males baca kayak gitu. Nah kan tadi kalian udah menyebutkan ya hambatan atau tantangan yang kalian hadapi ketika kalian ingin memulai langkah awal. Nah sedangkan sekarang kalian boleh memberikan masukan kepada teman kalian terhadap hambatan atau tantangan itu gitu, ngasih solusinya. Silakan, ada yang ingin memberikan? Ada nggak? Oh, Hengki dulu. Mungkin solusinya harus diletakkan lagi pada diri sendiri bahwa saya tuh bisa, saya tuh tidak malas, kita harus melawan rasa malas dan mencoba itu sendiri. Oke, berarti kita harus melawan rasa malas kita ya, sehingga kita bisa menggapai semua impian atau harapan profesi yang kita harapkan gitu ya. Nah, ada lagi nggak? Silakan. Nggak ada? Oke. Terima kasih ya. Kalian kan sudah tahu gitu. Nah, kalian kan udah tahu ya, kalian sudah mempunyai profesi yang kalian harapkan gitu. Tadi kan ada yang ingin menjadi petinju, dokter, koki, perawat, ahli gizi, pengusaha. Nah tentunya kalian bisa mengambil langkah awal ya. Sekarang kalian berada di kelas 3 SMP yang sebentar lagi masuk SMA. Nah silakan kalian bisa mengambil langkah awal, memilih sekolah yang kalian harapkan, yang kalian inginkan. Contohnya tadi ya, Iren sama Tisi gitu ingin menjadi koki, silakan kalian masuk ke SMK dan memilih jurusan tata boga gitu, supaya apa? Biar karir kalian nanti itu tercapai gitu ya. Yang kalian inginkan menjadi koki itu tercapai, bisa tercapai gitu ya. Mudah-mudahan semua yang kita harapkan gitu ya, impian kita, profesi yang kita harapkan, mudah-mudahan semuanya tercapai gitu ya. Terus Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena kalian sudah berkenan hadir dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Amin. Mungkin dicoba sekian untuk oh iya, satu lagi ya, jangan lupa ya, ini kita ininya ingat ya, ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok pada hari ini itu kita tidak boleh membicarakan kepada teman-teman kita ya, hanya cukup yang ada di sini aja. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan pada
hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi